Tahun 2018, tanggal 18 saya divonis kanker ovarium yang ada di indung telur saya. Membuat saya stres dan depresi dan membuat saya kehilangan untuk harapan saya untuk hidup. Dari situ baru teridentify aku kena suatu bakteri lah. Bisa dibilang ini lebih kronis gitu. Nah, salah satunya mata yang aku paling berat banget waktu itu namanya konjungtivitis. Jadi mata aku nggak bisa produksi air mata. Jadi aku gitu ya? Benar-benar nggak bisa lihat sih lebih tepatnya. Berat ya, harus terulang lagi, capek loh gitu. Kayak apa nggak lebih baik? Ya udah sih lewat aja sekalian, ibaratnya gitu kan. Kayak memilih untuk pergi kayaknya menurut aku ya udah. Pernahkah kita berpikir bahwa dalam satu masalah ada sebuah pelajaran yang Tuhan ingin berikan untuk mengubah hidup kita? Misalnya dalam sakit penyakit, bagaimana rasanya mengalami sakit yang menggerogoti tubuh sehingga membuat kita depresi dan dikuasai ketakutan? Pertanyaannya, masih adakah pegangan yang memberikan kita pengharapan? Mari kita saksikan kisah berikut ini. Tahun 2018, tanggal 18 saya divonis kanker ovarium yang ada di indung telur saya. Membuat saya stres dan depresi dan membuat saya kehilangan untuk harapan saya untuk hidup. Itu kanker ovarium, katakan stadium 3B. Dokter melihat pertumbuhannya ganas. Jadi saya seperti mengandung, tapi itu bukan anak, tetapi ada pertumbuhan tumor. Saya sebagai suami mendengar istri saya mengalami pemeriksaan seperti itu, saya secara pribadi langsung shock. Saya langsung teriak sama Tuhan. Tuhan, kenapa harus begini? Harus alami seperti ini Tuhan. Dan saya nggak bisa, kalau Tuhan mau panggil dia, saya nggak bisa Tuhan, saya belum siap. Ya waktu itu setiap bangun pagi saya sisir rambut, yang saya temukan ya rambut saya rontok. Dan itu rontoknya bukan cuman segenggam, tetapi segumpal dua tangan ini. Jadi ketika hal itu terjadi, itu sangat membuat saya drop dan saya menangis sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan mau ambil saya sekarang, terserah Tuhan. Tapi Tuhan kalau boleh, saya minta ada kesempatan. Saya tidak mau Tuhan anak-anak saya tumbuh tanpa seorang ibu. Istri saya itu sudah semakin kurus, perut ke bawah semakin bengkak dan kakinya juga mulai bengkak. Pada saat itu saya langsung bilang sama istri saya, kamu siap memang mau mati? Saya bilang kayak gitu. Kalau Tuhan panggil, dia bilang siap. Saya berdoa terus sama Tuhan, teriak terus sama Tuhan. Tuhan kasih kesempatan buat istri saya. Saya tersungkur sama Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Ketika suami saya mendoakan saya minta ampun sama Tuhan. Saya sekarang perlu belas kasihan Tuhan atas segala apa yang sudah saya lakukan mungkin di waktu yang lalu. Saya bilang, Tuhan berikan saya kesempatan untuk saya mengampuni orang tua saya. Dalam doa saya ingin Tuhan memulihkan orang tua saya, khususnya untuk papa mama saya, agar mereka bisa menerima pernikahan saya dan saya bisa melangsungkan kehidupan saya secara normal. Tuhan, saya langsung spontan berserta dengan suami saya. Saya bilang, Papa, Mama, Papi, Mami, maafin kami karena kami di waktu yang lalu mungkin Papi Mami sudah menerima kami, tapi di waktu yang lalu mungkin Papi Mami masih menyimpan kesalahan karena tidak sesuai dengan keinginan Papi Mami. Saya bilang begitu sama orang tua saya dan kami tersungkur. Waktu itu kami minta berkat dari orang tua kami didoakan, ditumpang tangan, dan ketika itu keluarga suami saya juga datang
sekeluarga mereka juga menguatkan saya, mensupport saya untuk saya tetap bertahan meskipun nanti ke depannya saya tidak tahu akan terjadi apa Tuhan dengan perut saya ini, karena vonis dokter itu akan menyebar penyakit itu dan mungkin akan melebar karena bukan di indung telur sebelah kanan saja tapi sekarang sudah ke sebelah kiri. Jadi dilakukan operasi dan dokter pada saat itu bilang ya 50% istri Bapak bisa hidup, kembali ke Bapak, 50% lagi ya istri Bapak akan pergi selamanya. Ternyata pada saat itu dokter langsung memperlihatkan hasil dari operasi itu. Daging kurang lebih sekitar 2 kilo dan ada cairannya sekitar 3 liter kalau nggak salah. Jadi dokter langsung bilang, ini Pak, iya ini penyakit istri Bapak yang sudah dikeluarkan dan sudah berhasil dikeluarkan. Itulah proses di mana Tuhan melakukan keajaibannya. Dan itu di luar dari prediksi dokter juga. Keajaiban ternyata Tuhan lakukan supaya kami lihat. Ya, Tuhan bekerja melalui penyakit saya untuk mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan memberikan banyak kebaikan lewat keluarga saya. Yang pertama tadi saya sudah dipulihkan. Jangan pernah takut ketika menghadapi pencobaan. Jangan pernah bimbang bahwa Tuhan itu ada, Tuhan Yesus itu ada bersama dengan kita. Dan saya mendapatkan ayat yaitu di Ibrani, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mungkin waktu itu saya mengejar yang namanya uang sampai saya lupa dengan apa yang dikatakan hubungan dengan keluarga, dengan kesehatan saya juga saya tidak menjaganya dengan baik. Mungkin waktu itu diingatkan Tuhan kembali melalui sakit ini bahwa karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan itu yang menjadi kekuatan saya mengalami hal itu dan menjadi anugerah Tuhan sehingga saya dapat membagikan kesaksian ini untuk setiap wanita-wanita ya khususnya mengalami hal yang sama seperti saya. Terima kasih ya suamiku sayang sudah memberikan kekuatan iman dan menjadi imam yang terbaik untuk keluarga dan memberikan suatu kata-kata motivasi dan harapan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Di saat segalanya terasa redup, kepercayaan kita pada Tuhan menjadi sumber kekuatan. Melalui hal buruk yang kita alami dalam hidup, kita bisa melihat kebaikan dan penyertaan Tuhan, bahkan karyanya di dalam hidup setiap kita. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Sama seperti sahabat saya yang satu ini. Ia tetap kuat di dalam kehidupannya meskipun harus bergumul dengan sakit penyakit. Dengan mengandalkan Tuhan, ia bukan hanya bertahan, tapi ia berkarya dengan luar biasa. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan sahabat saya, Elvira Natali. So please welcome Vira. Halo Kak Pet. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Gimana Kakak? Baik juga. Thank you for asking. Oke. Buat sahabat Solusi yang belum tahu siapa Elvira Natali ini, boleh nggak kita sebelum ngobrol-ngobrol tanya nih sebenarnya siapa sih Elvira Natali ini? Bukan siapa-siapa. Oke. Halo sahabat Solusi, nama aku Elvira Natali, biasa dipanggil Vira. Aku seorang penulis novel. Dan karya-karya aku beberapa udah ada yang difilmin. Wow. Ada Janji Hati 2015, terus yang terakhir Bluebell 2018. Terus aku pernah terlibat juga sih
sebagai salah satu pemainnya waktu di Janji Hati. Gitu. Wow. Oke, berarti udah ada berapa buku yang ditulis? Kalau dari awal debut itu 2013, ke yang terakhir ini 2024 ada 6. Ada 6? Iya. Awalnya suka nulis gimana? Emang dari dulu suka nulis atau? Enggak sih, itu kayak sesuatu yang iseng awalnya, Kak. Oke. Jadi waktu itu ada cerita lucu ya. Aku kan waktu SMA duduk di kelas 10. Aku kena guru killer lah di kelas gitu. Oke, ya. Kita semua punya guru killer. Iya. Terus waktu itu sebenarnya kita remit terus tuh satu kelas, nggak ada yang lulus. Tapi kayak somehow capek juga ya nggak lulus. Tapi di kelas itu ngobrol nggak boleh, tidur salah, makan salah. Jadi kayak bingung mau ngapain. Nah tiba-tiba waktu eranya aku sekolah 2010 kan banyak yang suka baca buku. Salah satunya aku juga. Terus ya waktu itu lagi pada hobi-hobi nulis cerpen gitu. Jadi aku ikut-ikutan aja sih. And then tiba-tiba kok keterusan gitu kan. Dari cerpen terus lama-lama kayaknya seru ya kalau bikin novel gitu. Jadi nyoba untuk bikin cerita yang panjang gitu. Awalnya kayak cuman nulisnya di kertas doang. Tapi lama-lama kan kok tebel banget gitu kan. udah panjang banget ya? Iya, jadi akhirnya aku pindahin lah ke notebook dulu, bukan laptop ya, notebook. Terus setelah aku coba-coba menyelesaikan satu buku itulah, setebal itu kayak bikin skripsi. Terus kemudian aku coba aja untuk apply ke penerbit gitu. Awalnya sih dari situ. Waktu apply langsung diterima atau pernah ditolak juga? Enggak sih, ditolak dulu. Karena kan aku kebetulan emang nggak ada base ya, nggak ada base nulis. Jadi maksudnya memang natural aja ya? Literally juga nggak pernah kepikiran kayak pengen jadi penulis tuh sama sekali nggak ada. Jadi semuanya kayaknya berjalan sedemikian rupa aja, mengalir aja gitu. Alright. Nah, ternyata menjadi seorang penulis novel yang 2 bukunya sudah jadi film, itu tidak berarti kehidupan kamu itu berjalan dengan mudah. Pasti nggak ada yang pernah mulus sih. Iya. Dan aku dengar kamu pernah mengalami atau melewati proses sakit yang cukup membuat kamu struggle di dalam hidup. Itu tahun berapa itu? Jujur kalau sakit itu kayaknya setiap 4 tahun sekali kali ya aku ada sakit gitu. Cuman puji Tuhan ya tetap survive lah sampai hari ini. Jadi salah satu yang menurut aku rasain banget gitu kasih Tuhan ya dari pas awal debut aku nulis novel. Karena sebenarnya itu dalam keadaan yang sakit. Jadi yang kayak aku cerita tadi, aku nulis waktu kelas 10. Jadi waktu awal aku lagi suka-sukanya nulis itu, kebetulan aku juga sakit. Awalnya kayak suka demam, suka pusing, tapi itu kayak setiap hari gitu. Sampai akhirnya aku nggak bisa sekolah. Jadi selama semester awal itu kurang lebih 6 bulan aku nggak sekolah sama sekali. Jadi aku cuman sempat sekolah kayak beberapa minggu pertama lah ya gitu. Terus aku langsung cuti gitu. Oke. Itu di tengah menulis buku yang pertama? Iya betul. Jadi nggak lama lah pokoknya setelah itu sampai kepala sekolah aku juga datang gitu ke rumah. Karena kayak ini anak kenapa nggak masuk-masuk, even kayak ujian semester itu aku nggak bisa hadir kan. Jadi lucunya waktu kalau dulu kan di sekolah aku ada peringkat ya Kak. Misalnya kayak dari 100 berapa puluh murid gitu. Itu tuh dipajang loh dari 1 sampai yang terakhir gitu. Dan yang terakhir itu aku. Karena memang nggak pernah masuk gitu ya? Iya, karena memang nggak ikut ujian. Jadi kan skornya langsung drop gitu. Ya cuman ya itu puji Tuhan di tengah-tengah sakit itu aku ya bisa tetap menulis gitu. Dan aku juga nggak pernah mikir bahwa justru dari sakit yang aku alami ini aku bisa
melahirkan sebuah karya yang kemudian jadi film. Itu banyak yang orang nggak tahu sih. Aku nggak pernah cerita juga kalau yang ini. Aku baru cerita di sini. Wow, terima kasih loh. Jadi novel yang dijadiin film itu ditulis ketika lagi sakit. Iya. Nah, menulis atau gini ya, maksudnya ngerjain suatu hal waktu lagi sakit itu kan berat banget, susah banget rasanya, lemas banget pasti. Apa sih yang bikin kamu bisa bertahan menyelesaikan satu novel itu bahkan jadi film di tengah badan yang sedang berjuang melawan sakit? Jadi kembali ke sakitnya dulu ya. Oke. Awalnya aku nggak tahu tuh aku sakit apa, karena kan selalu cuman kalau ke dokter dibilangnya tipes gitu. Sampai akhirnya aku harus berobat ke luar negeri. Dari situ baru teridentify aku kena suatu bakteri lah. Tapi bakteri ini tuh rumit ya, karena dia itu ternyata menyerang darah aku, sehingga itu efeknya menurunkan kekebalan aku jadi 0 gitu. Nah jadi intinya ketika aku sakit itu, kalau kakak bersin depan aku besok pilek. Jadi aku sangat fragile gitu. Iya. Nah jadi memang nggak mudah ya, karena aku inget banget waktu aku sakit ini, itu mata aku juga kena gitu. Maksudnya kena gimana? Kan kekebalan aku 0. Jadi sakitnya itu sebenarnya di perut gitu, tapi menyerang bagian-bagian lain. Nah salah satunya mata yang aku paling berat banget waktu itu, namanya konjungtivitis. Jadi mata aku nggak bisa produksi air mata. Jadi aku gitu ya? Benar-benar nggak bisa lihat sih lebih tepatnya. Karena kan nggak ada pelumas ya di mata. Kayak kalau buka mata sakit banget gitu. Ya udah akhirnya ya aku jalanin aja sih. Maksudnya aku yakin aja bahwa hidup itu kan naik dan turun. Ya mungkin emang lagi di fase berat aja kali gitu. Jadi aku jadi kayak nulis tuh pakai kacamata hitam gitu. Terus lampunya aku matiin semua di kamar. Sebenarnya nggak boleh sama dokter. Cuman kayak gimana ya, kalau mau diem aja kan juga semakin sakit gitu. Jadi sebenarnya menulis itu adalah bentuk pengalihan aku sih untuk bisa bikin itu less pain gitu. Painful ya, less painful. Oke. Pernah nggak sih, kan kamu bilang ini penyakit ini membuat kekebalan tubuh kamu itu nggak ada hilang, sehingga kamu 4 tahun sekali ya tadi bilang, kira-kira 4 tahun sekali. Sebenarnya 4 tahun sekali itu menurut aku efek dari sini ya, karena setelah aku terkena bakteri ini, aku tuh bisa dibilang lumayan gampang sakit gitu. Iya. Dan pernah nggak sih ngerasa capek, sakit mulu? Pernah pasti. merasa down, nggak pengen lanjut hidup lah gitu? Aduh, itu udah dilewatin semuanya. Pasti kayak apa ya, satu titik kayak, aduh Tuhan, aku kan sebenarnya masih pengen ini itu, masih banyak hal-hal lah. Maksudnya salah satu yang membuat aku sedih itu sebenarnya karena aku kan hobi untuk bikin film segala macam. Sedangkan physically bisa dibilang nggak mendukung ya. Jadi aku habis kerja itu gampang banget sakit kayak gitu. Nanti dulu lagi promo film, lagi biasa aja nih, lagi abis pemotretan misalnya di majalah Gadis, tiba-tiba badanku panas gitu. Terus aku ditemenin asistenku ke rumah sakit, ternyata aku tipes. Jadi ya maksudnya di tengah-tengah berkarya itu juga tetap banyak apa ya, naik turunnya banget gitu. Jadi ya pasti ada rasa nggak enak lah, maksudnya ini kenapa sih orang lagi semangatnya gitu ya, harus kayak dipaksa untuk jangan kayak gitu. Ya gitu. Apa yang jadi kekuatan kalau lagi down? Ya berdoa sih ya sebenarnya. Nggak gampang sih, orang ngomong kayak, aku kadang suka sebel nih jujur, maksudnya ada. Silakan dikeluarkan kesebelannya. Maksudnya kadang suka sebel ya, ada orang tuh ngomong, ya tenang aja, hati yang gembira adalah obat, bisa gitu kan. Kayak maksudnya menurut aku iya itu nggak salah, itu benar banget. Hati yang gembira adalah obat, tapi ketika seseorang itu dihadapkan dengan masalah yang itu lagi,
kadang mau gembira aja tuh udah gak tahu deh mau kayak gimana gitu kan. Ibaratnya kayak baru seneng udah sedih lagi gitu, baru seneng udah sedih lagi, kayak kenapa kayak PHP banget nih hidup kayak gitu. Cuman lama-lama ya menurut aku sih akhir-akhir ini aku mulai belajar untuk lebih dekat aja sih sama Tuhan. Pernah nggak sih ngomong-ngomong doa ya, doa untuk Tuhan bener-bener kalau bisa pulih seutuhnya nih tubuhku, badanku gitu? Pasti. Dan maksudnya aku yang terakhir sakit lagi nih sebenarnya 2020. Itu waktu era-era COVID ya. Dan aku cukup struggle banget karena ya waktu itu kan ke rumah sakit lagi serem. Bener. Jadi aku kayak ya mengobati diri sendiri lah lebih tepatnya gitu. Dan nggak membaik sampai 2021 Desember aku baru bisa terbang ke Singapura untuk berobat. Karena aku udah cukup kritis juga sih, maksudnya kayak ini sakit udah kayak gini terus. Maksudnya aku setiap hari sakit perut, sakit itu juga menyerang sampai ke mental sih, karena kan namanya sakit perut itu kan mengganggu banget ya. Dan pikiran, melelahkan ya, produktif juga nggak bisa, terus tidur juga susah. Jadi bener-bener semuanya kena gitu dari sisi mental ataupun fisik. Nah terus ya jujur selama sampai akhirnya aku terdiagnosa oleh satu penyakit yang tidak pernah aku bayangkan, aku bertanya-tanya gitu, kenapa ya Tuhan aku kok dikasih sakit ini lagi gitu, berbeda dengan yang dulu gitu, tapi bisa dibilang ini lebih kronis gitu. Ya aku waktu itu ya bersyukurnya adalah aku punya punya orang di sisi aku yang maksudnya semangatin aku terus lah gitu. Maksudnya ya bahkan dokter aku pun selalu bilang kan, this is not the end of the world gitu. Yang penting teratur untuk berobat, yang penting makan, ya pokoknya jalanin, selalu kayak jalanin. Semua manusia itu ya punya fase ini gitu. Terus akhirnya aku cuman kayak sebenarnya waktu itu aku kayak nggak mau doa juga sebenarnya. Aku kenapa ada marah gitu kan. Why? Kayak maksudnya kenapa sih Tuhan ini tuh berat ya, harus terulang lagi, capek loh gitu. Kayak apa nggak lebih baik ya udah sih lewat aja sekalian ibaratnya gitu kan. Kayak aduh udahlah, sakitnya nggak bisa digambarkan dengan kata-kata gitu. Kalau sampai orang kayak memilih untuk pergi, kayaknya menurut aku ya udah torture aja sih gitu di badan aku. Tapi kemudian aku juga banyak minum obat gitu sampai aku kayak ini ginjal aku bahaya nggak sih kalau aku kayak gini terus. Aku sampai berpikir gitu, nanti aku udah sembuh yang ini malah nyerang ke yang lain lagi. Pokoknya udah overthinking kemana-mana. Cuman pada akhirnya tahun mulai 2023 tuh aku mengalami progres yang cukup signifikan gitu. Maksudnya ketika aku cek hasil gitu, ternyata hasilnya makin membaik dan makin membaik. Jadi itu benar-benar yang aku rasain bahwa Tuhan itu dahsyat penyembuh, karena aku selalu dikasih kesempatan untuk bangkit gitu. Jadi kekuatan untuk terus berjalan walaupun terseok-seok sedikit. Di tengah sakit ada masalah, tapi bisa tetap kuat berjalan, itu salah satu yang kamu bilang bahwa itu adalah mujizat dari Tuhan. Menurut aku ya, karena jujur secara aku pribadi aku nggak bisa sih. Karena banyak orang juga berpikir bahwa pertolongan Tuhan itu hanyalah tentang sakit yang disembuhkan gitu. Padahal menurut cerita kamu ya, bahwa pertolongan Tuhan ya juga bisa berupa dia mengatur sedemikian rupa sehingga kamu bisa lepas dari masalah berikutnya, atau kamu dikuatkan dengan orang-orang yang di sekitar kamu. Kayak gitu ya. Dan di dalam hal yang tidak mengenakan yang kamu alami, di mana kamu yang tadi bilang ya, kan orang bilang hati yang gembira adalah obat.
Tapi terkadang kita nggak bisa menemukan kegembiraan atau sukacita itu di tengah situasi yang nggak enak. Betul. Awalnya aku juga bingung. Ini mau nyari kegembiraan di mana ya gitu kan? Itu dia. Di mana kamu dapat kegembiraan dan sukacita? Jadi jujur aku tuh mulai maksudnya mencoba untuk dekat sama Tuhan itu di bulan Maret tahun lalu. Aku tuh udah lama ya jujur aku udah lama kayak nggak doa. Gereja ya online aja. Maksudnya sampai udah selesai COVID kebawa masih online terus gitu. Ya menurut aku kayaknya ini ya aku sama Tuhan nih setengah-setengah banget gitu ya kalau aku pikir-pikir gitu. Terus aku mulai coba aja gitu. Memang awalnya memulai sesuatu kan nggak ada yang gampang kan. Sulit lah maksudnya untuk doa aja tuh aduh maunya cepet-cepet gitu. Cepet-cepet beres. Tapi ternyata ya udah aku percaya bahwa it's never too late to set things right gitu. Jadi Tuhan tuh kayak nggak pernah ninggalin kita. Tuhan tuh selalu ada gitu buat kita. Emang kitanya aja kadang yang bandel, yang pergi. Tapi Tuhan tuh stay terus. Tuhan tuh baik banget jaga kita 24 jam, 24/7. Bahkan untuk orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan, Tuhan tetap jaga gitu. Menurut aku gitu. Dan setuju sih bahwa kita itu bersukacita kalau ditentukan situasi sulit rasanya ya, apalagi kalau di situasi yang buruk. Tapi ketika kita punya sukacita kita taruh di relasi dengan Tuhan itu nggak akan bisa hilang ya. Yohanes 11 ayat 4 berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Sahabat, seringkali di dalam hal buruk yang kita alami, kita merasa tidak bisa melihat maksud Tuhan, apa tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi ketika kita bisa percaya hatinya bahwa Dia selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, kita bisa melihat kebaikan, tujuan, penyertaan di dalam hidup setiap kita, bahkan di dalam keadaan yang buruk. Dan ujungnya kita semua bisa membawa kemuliaan bagi namanya. Dan saya percaya dengan memegang hal ini kita diberi kekuatan, diberi pengharapan, bahkan di dalam hal-hal yang tidak mengenakan di dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang baik, yang bisa kami percayai. Bahwa di dalam hal-hal yang buruk yang kami alami ada kebaikan, ada maksud dan tujuan. Dan pastinya ada penyertaan-Mu di dalam hidup setiap kami. Sungguh itulah yang menjadi sukacita dan kekuatan juga pengharapan bagi kami untuk melewati hal buruk semacam apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh penyertaan-Mu sempurna dan kami bersyukur atas semuanya itu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau hari-hari ini kamu sedang bergumul dengan sakit penyakit dan kamu merasa tidak ada lagi harapan, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami standby 24 jam untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi, karena satu langkah kecil akan mengubah hidup kamu selama-lamanya. Kalau kamu diberkati dengan acara ini dan kamu rindu acara ini bisa memberkati lebih banyak lagi orang, kamu bisa scan QR Code yang ada di layar kamu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya berdoa tayangan ini bisa menjadi berkat dan inspirasi bagi kamu yang menonton. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahan kamu, di dalam Tuhan selalu ada solusi.